si pelaku ini langsung meminta si korban untuk mengganti pakaian dan menggunakan baju operasi. Nah, terus si pelaku ini meminta si korban harus melepaskan baju dan celananya sebelum menggunakan baju operasi tersebut. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya di Angka Dunia. Hari ini kita kembali lagi membahas kisah-kisah nyata yang pernah terjadi di dunia. Sebuah peristiwa asusila yang dilakukan oleh seorang dokter di Bandung, Jawa Barat pada tahun 2025. Dia ini melakukan pemerkosaan terhadap keluarga pasien di Rumah Sakit Hasan Sadikin yang terletak di Kota Bandung. Nah, korban ini merupakan anak dari pasien yang menunggu ayahnya yang sedang sakit, tetapi si korban ini malah mengalami pelecehan seksual. Bagaimana cerita selengkapnya tentang kasus satu ini? Langsung saja kita bahas di video kali ini. Dr. Priguna Anugrah Pratama lahir pada tanggal 14 Juli 1994 di Pontianak, Kalimantan Barat. Nah, Priguna ini merupakan salah satu peserta program pendidikan dokter spesialis dari Fakultas Kedokteran Universitas Padjadjaran yang mengambil jurusan anestesiologi dan terapi intensif. Nah, sebelum melanjutkan ke program spesialis di Unpad, Priguna ini berhasil menyelesaikan pendidikan S1-nya beserta profesi kedokterannya di Universitas Kristen Maranatha. Nah, ternyata Dr. Priguna ini dikenal sebagai sosok orang yang berprestasi secara akademis. Dan bahkan dia ini berasal dari keluarga berada dan memiliki seorang istri yang berprofesi sebagai seorang dokter juga. Dan hal ini berdasarkan dari sorotan publik. Tapi naasnya, karena dia ini tidak bisa menahan hawa nafsunya, sehingga reputasinya ini hancur seketika. Di mana pada tanggal 23 Maret 2025, polisi meringkus Dr. Priguna ini di sebuah apartemen di Bandung, di mana dia ini terlibat dalam kasus pemerkosaan terhadap anak si pasien yang sedang menunggu ayahnya. Nah, dalam kronologinya ini, peristiwa ini terjadi pada tanggal 18 Maret 2025 sekitar pukul 01.00 WIB. Nah, korban yang merupakan anak perempuan dari seorang pasien, di mana pada saat itu si korban ini lagi menjaga ayahnya di ruangan IGD. Nah, pada saat itu kebetulan si pelaku ini lagi bertugas di ruangan IGD tersebut. Kemudian si pelaku ini menjelaskan keadaan si pasien kepada keluarga si korban, bahwa si pasien ini tengah kritis, dan dilanjutkan bahwa si pasien ini lagi membutuhkan donor darah. Tentunya sebagai anak si korban ini bersedia untuk mendonorkan darahnya. Ternyata si pelaku ini sudah merencanakan sesuatu terhadap si korban dan mengajaknya untuk melakukan pengecekan darah terlebih dahulu. Apakah darah si korban ini cocok dengan golongan darah ayahnya yang akan ditransfusikan kepada ayahnya. Nah, kemudian si pelaku ini mengatakan bahwa pengecekan darah dilakukan di ruangan 711 di lantai 7 gedung MCHC, yang sebetulnya ruangan tersebut bukan untuk pengecekan darah, karena ruangan itu sebenarnya berfungsi untuk pelayanan kesehatan ibu dan anak. Setelah itu, si pelaku ini langsung mengajak si korban ke ruangan tersebut, dengan syarat bahwa si korban ini tidak boleh ditemani oleh adiknya. Karena si korban ini tidak merasa curiga dan ditambah dengan kekhawatirannya terhadap ayahnya yang lagi kritis. Tentunya si korban ini percaya dengan si pelaku dan dia bersedia tidak ditemani oleh adiknya. Nah, sesampai di ruangan, si pelaku ini langsung meminta si korban untuk mengganti pakaian dan menggunakan baju operasi. Nah, terus si pelaku ini meminta si korban harus melepaskan baju dan celananya sebelum menggunakan baju operasi tersebut. Nah, kemudian si pelaku ini langsung meminta si korban untuk berbaring di tempat tidur pasien. Kemudian si pelaku ini membius korban dengan cara menyuntikkan jarum infus di lengan kanan dan kirinya kurang lebih sebanyak 15 kali. Kemudian si pelaku ini menghubungkan jarum tersebut ke selang infus. Setelah terhubung antara jarum dengan selang infus, kemudian si pelaku ini menyuntikkan cairan bening ke selang infus tersebut. Dan beberapa menit kemudian si korban ini merasa pusing lalu tidak sadarkan diri. Nah, setelah si korban ini tidak sadarkan diri, disinilah pelaku langsung mulai melakukan aksi kejinya itu.
di mana ia memperkosa si korban di ruangan itu dalam keadaan tidak sadarkan diri. Dan tidak lupa, si pelaku ini ternyata sudah mempersiapkan pengaman yang disimpan di saku celananya. Setelah melakukan aksi kejinya itu, si pelaku ini masih menunggu si korban di ruangan itu. Kemudian si korban terbangun. Saat si korban ini terbangun, waktu sudah menunjukkan pukul 03.30 WIB. Dan korban terbangun dalam keadaan kepala masih pusing dan lengannya masih merasa sakit. Kemudian si pelaku ini meminta si korban untuk menggunakan pakaiannya lagi. Lalu korban kemudian turun untuk menemui keluarganya di ruangan IGD. Pada saat si korban ini buang air kecil dan ia merasakan bahwa alat vitalnya terasa sakit. Nah, pada saat itu si korban ini langsung memberitahu kepada ibunya soal tindakan yang dilakukan oleh si pelaku sebelum dirinya tak sadarkan diri. Tentunya di sini keluarga si korban merasa ada kejanggalan dari rasa sakit yang dialami oleh si korban, dan akhirnya mereka ini melaporkan itu kepada pihak rumah sakit. Kemudian mereka ini menceritakan semuanya kepada pihak rumah sakit dan pihak keluarga meminta si korban untuk melakukan pengecekan di bagian alat vitalnya. Nah, kemudian ada salah satu dokter di sana yang memeriksa keadaan si korban. Setelah melakukan pengecekan, ternyata ditemukan bahwa si korban ini telah terjadi hubungan seksual yang tidak disadari oleh si korban ini. Nah, di mana dalam alat vitalnya itu ditemukan ada cairan sperma. Setelah pihak rumah sakit mengetahui semuanya dan hasilnya sudah jelas, bahkan pihak rumah sakit pun mengecek hasil rekaman CCTV di ruangan itu. Ternyata apa yang dilakukan oleh si pelaku ini terlihat jelas di rekaman CCTV itu. Sehingga pihak rumah sakit langsung melaporkan kejadian itu kepada Polda Jawa Barat. Nah, kemudian pihak Polda Jawa Barat langsung mendatangkan penyidik kepolisian ke rumah sakit itu. Dan pihak penyidik langsung melakukan olah tempat kejadian. Nah, di sini polisi menemukan alat kontrasepsi dan bekas obat bius di ruangan tersebut. Nah, setelah dilakukan penyelidikan, pihak kepolisian langsung melakukan penangkapan terhadap si pelaku pada tanggal 23 Maret 2025. Sebelum ditangkap dan ditahan, rupanya si pelaku ini sempat ingin melakukan bunuh diri setelah aksi bejatnya tersebut. Dan si pelaku ini sempat bersembunyi di apartemennya yang berlokasi di kota Bandung. Nah, pada saat bersembunyi, disitulah si pelaku ini ingin mencoba mengakhiri hidupnya. Dan dia ini sempat dirawat di rumah sakit. Dan polisi pun menangkap pelaku ini saat menjalani perawatan. Setelah pelaku ini ditangkap dan ternyata sejumlah fakta terbaru mulai terungkap, di mana si pelaku ini sudah melakukan hal yang serupa yang dialami oleh anak dari pasien tersebut, dan korbannya ada 2 orang. Dan mereka berdua ini merupakan pasien dari rumah sakit tersebut. Nah, 2 korban ini sudah dilakukan pemeriksaan dan kedua korban ini masing-masing berusia 21 tahun dan 30 tahun. Nah, ternyata 2 korban ini terjadi di tanggal 10 Maret dan 16 Maret 2025. Nah, dengan kata lain, tentunya kejadian ini terjadi sebelum kejadian yang menimpa si korban yaitu FA dari anak pasien yang diperkosa. Nah, modus yang digunakan oleh si pelaku ini sama dengan para korbannya, di mana korban-korbannya ini dibawa ke tempat yang sama. Tapi untuk 2 korban tambahan ini merupakan pasien dari rumah sakit tersebut. Nah, si pelaku ini dengan dahlinya melakukan analisa anestesi terhadap korban satunya. Kemudian korban yang lagi satu dengan dahli akan melakukan uji alergi terhadap obat bius. Adapun motif dari tindakan keji yang dilakukan oleh si pelaku ini, ternyata si pelaku ini memiliki fantasi seks yang berbeda. Padahal si pelaku ini sudah mempunyai istri dan baru-baru ini ia melakukan pernikahan. Walaupun sudah mempunyai istri, ternyata si pelaku ini tidak bisa memenuhi fantasinya itu. Dan diduga fantasi seksual yang dimiliki oleh si pelaku ini, ia ini tertarik melakukan hubungan seksual dengan wanita yang tidak sadarkan diri. Nah, Dokter Priguna ini sudah ditetapkan oleh polisi sebagai tersangka kasus pemerkosaan terhadap pendamping pasien. Dan si pelaku ini terancam hukuman maksimal 12 tahun penjara. Kemudian si pelaku ini sudah diberhentikan dari tugasnya karena kasus pemerkosaan terhadap anak dari pasien. Selain itu,
Pihak rumah sakit langsung mengembalikan si pelaku ini kepada FK Unpad. Kemudian Kementerian Kesehatan pun menindak tegas si pelaku ini dan meminta Konsil Kesehatan Indonesia untuk mencabut surat tanda registrasi dan membatalkan izin praktek dari si pelaku. Oke teman-teman, mungkin video ini sampai di sini. Apabila kalian menyukai video-video seperti ini, jangan lupa untuk like, subscribe, dan share video ini ke teman kalian. Dan beritahu kami di kolom komentar bagaimana tanggapan kalian setelah mendengarkan kasus satu ini. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya di mana kita akan membahas kisah-kisah nyata yang pernah terjadi di dunia. Terima kasih sudah menonton video ini.